musik ceria dan lucu dimulai. Hai para cat parents dan budak korporat para anabul di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih kalian lagi asik scroll-scroll sosmed atau nonton film, tiba-tiba ada yang aneh? Lidah basah dan kasar seperti amplas mendarat di tangan, pipi, atau bahkan di ujung hidung Anda. Yaps, itu dia, si bos besar, majikan berbulu kita, sedang memberikan ciuman khasnya. Kita sering senyum-senyum sendiri. Dia sayang banget sama aku. Tapi, tunggu dulu. Apakah kalian yakin itu cuma tanda cinta? Atau jangan-jangan dia lagi ngecek apa kita ini sudah cukup empuk untuk dijadikan camilan tengah malam? Atau mungkin dia lagi bilang, manusia kamu bau, sini aku mandiin. Nah, di video kali ini, kita akan menjadi detektif kucing dan membongkar 5 makna tersembunyi di balik setiap jilatan si meong. Percayalah, setelah ini, kalian akan melihat jilatan itu dengan cara yang sangat berbeda. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar siapa nama bos berbulu kalian di rumah, biar kita kenalan. Oke, sebelum kita masuk ke 5 makna rahasianya, kita perlu paham dulu alat yang digunakan. Lidah kucing. Lidah kucing itu bukan sekadar lidah biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah mahakarya teknologi alam. Jika dilihat di bawah mikroskop, lidah kucing ditutupi oleh ratusan duri kecil yang menghadap ke belakang. Namanya papila. Duri-duri ini terbuat dari keratin, bahan yang sama seperti kuku kita. Fungsinya super canggih. Pertama, sebagai sisir untuk merapikan bulu dan mengangkat kotoran sampai ke kulit. Kedua, sebagai sendok untuk minum air. Dan ketiga, sebagai alat untuk mengikis daging dari tulang mangsanya di alam liar. Keren, kan? Nah, kegiatan menjilat atau grooming ini sudah jadi bagian hidup mereka sejak lahir. Induk kucing akan menjilati anak-anaknya untuk membersihkan, merangsang pernapasan, dan yang paling penting untuk menciptakan ikatan batin. Jadi, ketika kucing dewasa menjilati sesuatu atau seseorang, itu adalah sebuah perilaku yang sangat mendasar dan punya banyak arti. Mereka tidak melakukannya tanpa alasan. Setiap jilatan adalah sebuah pesan. Pertanyaannya, pesan apa yang sedang mereka coba sampaikan kepada kita, para manusia raksasa yang kikuk ini? Mari kita mulai investigasinya. Makna pertama, dan ini yang paling kita harapkan. Jilatan adalah tanda cinta dan kasih sayang yang tulus. Ya, kalian boleh bernapas lega. Seringkali, saat kucing menjilati kita, itu adalah versi kucing dari sebuah pelukan atau ciuman. Ini adalah perilaku yang mereka pelajari dari induk mereka. Saat masih bayi, induk kucing menjilati anak-anaknya untuk membersihkan dan memberikan rasa nyaman. Perilaku ini tertanam dalam diri mereka sebagai ekspresi ikatan dan kepedulian. Jadi, ketika kucing Anda yang sudah dewasa mulai menjilati Anda dengan lembut sambil mendengkur, itu artinya dia melihat Anda sebagai bagian dari keluarganya. Anda dianggap sebagai anggota koloninya yang aman dan terpercaya. Dia sedang berkata, "Aku nyaman bersamamu, kamu adalah sumber keamananku." Ini adalah pujian tertinggi yang bisa Anda dapatkan dari makhluk yang sering dianggap penyendiri ini. Perhatikan konteksnya, jika jilatan ini terjadi saat kalian sedang berpelukan, atau saat dia naik ke pangkuan Anda dan mulai memijat dengan kakinya, maka sudah pasti, itu adalah murni kasih sayang. Jadi, nikmatilah momen amplas kasih sayang itu, karena Anda baru saja disahkan sebagai anggota keluarga inti oleh bos besar di rumah Anda. Masih berhubungan dengan kasih sayang, ada istilah kerennya nih, yaitu allo grooming. Apaan tuh? Allo grooming adalah perilaku di mana hewan dalam satu kelompok sosial saling merawat atau membersihkan satu sama lain. Ini bukan cuma soal kebersihan, tapi ini adalah perekat sosial yang sangat kuat di dunia hewan, termasuk dunia perkucingan. Di alam liar, atau bahkan di antara kucing rumahan yang hidup bersama, Anda akan sering melihat mereka saling menjilati kepala atau leher. Area-area ini adalah bagian yang sulit dijangkau oleh mereka sendiri. Dengan saling membantu membersihkan, mereka membangun kepercayaan dan memperkuat hierarki sosial di antara mereka. Nah, ketika kucing Anda menjilati Anda, dia sedang melakukan allo grooming kepada Anda. Dia melihat Anda sebagai kucing raksasa yang aneh, tidak punya bulu, dan menyedihkannya, tidak bisa menjilati bagian belakang leher sendiri. Jadi, dengan jiwa sosialnya yang tinggi, dia berinisiatif untuk membantu. Ini adalah tanda bahwa dia menerima Anda sepenuhnya sebagai bagian dari kelompoknya. Dia percaya pada Anda dan ingin merawat Anda, sama seperti dia merawat teman kucingnya. Jadi, ini bukan sekadar ciuman.
Ini adalah sebuah ritual sosial yang mendalam. Dia sedang berkata, kita satu tim. Aku menjagamu, kamu menjagaku. Sekarang kita masuk ke sisi ilmiahnya. Kenapa sih jilatan ini terasa begitu menenangkan bagi mereka? Dan kadang bagi kita juga? Jawabannya ada pada hormon cinta, yaitu oksitosin. Ya, hormon yang sama yang dilepaskan pada manusia saat kita berpelukan, jatuh cinta, atau saat ibu menyusui bayinya. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kucing melakukan perilaku yang menenangkan dan penuh ikatan seperti menjilat atau mendengkur, tubuh mereka melepaskan oksitosin. Hormon ini membantu mengurangi stres dan menciptakan perasaan tenang serta bahagia. Dan yang lebih menakjubkan lagi, efek ini menular. Ketika Anda dielus oleh kucing dan dia merespons dengan jilatan, kadar oksitosin dalam tubuh Anda juga bisa meningkat. Inilah mengapa interaksi dengan hewan peliharaan terbukti secara ilmiah dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi kecemasan. Jadi, sesi jilat-menjilat ini sebenarnya adalah sesi terapi hormon cinta gratis untuk kalian berdua. Kucing Anda sedang melakukan self-care sekaligus memberikan Anda treatment relaksasi. Ini adalah situasi menang-menang yang luar biasa. Lain kali si meong mulai menjilati Anda, ingatlah bahwa ada reaksi kimia kebahagiaan yang sedang terjadi di dalam otaknya dan juga otak Anda. Sungguh luar biasa bagaimana ikatan antara spesies yang berbeda bisa begitu dalam, bahkan sampai ke level hormonal. Jadi, mari kita rangkum makna pertama ini dengan beberapa skenario lucu. Bayangkan Anda baru saja putus cinta, duduk di sofa sambil menangis. Tiba-tiba si kucing datang, melompat ke pangkuan Anda, menatap wajah Anda dengan tatapan kasihan sekali manusia ini, lalu mulai menjilati air mata asin di pipi Anda. Apakah dia sedang mengejek? Tentu tidak. Dia sedang mencoba menghibur Anda dengan cara terbaik yang dia tahu, yaitu dengan allo grooming, seolah berkata, sudah, jangan sedih. Sini aku bersihkan lukamu. Atau skenario lain, Anda bangun tidur jam 3 pagi dan menemukan wajah Anda sedang diamplas oleh lidah si meong. Mungkin dia bukan sedang membangunkan Anda untuk minta makan, walaupun itu juga mungkin, tapi itu bisa jadi adalah caranya memulai hari dengan ritual ikatan keluarga. Dia sedang memastikan anggota kawanannya ini bersih dan siap untuk berburu sarapan di dapur. Jadi pada intinya, jilatan kasih sayang ini adalah bentuk komunikasi paling murni dari kucing. Ini adalah caranya menunjukkan kerentanan, kepercayaan, dan afeksi. Dia tidak akan melakukan ini pada sembarang orang. Jika Anda adalah orang yang terpilih untuk menerima jilatan ini secara rutin, anggaplah diri Anda sangat beruntung. Anda telah berhasil memenangkan hati seorang predator penyendiri yang sangat pemilih. Makna kedua, dan ini akan sedikit memuaskan ego kita sebagai pemilik. Jilatan adalah cara kucing menandai wilayah kekuasaannya. Dan coba tebak, Anda adalah wilayah kekuasaannya. Kucing adalah makhluk teritorial. Di dunia mereka, aroma adalah segalanya. Aroma itu seperti KTP, status di media sosial, dan papan reklame yang digabung jadi satu. Mereka memiliki kelenjar bau di berbagai bagian tubuh mereka, di pipi, dagu, dahi, bantalan kaki, dan juga di air liur mereka. Ketika kucing menggesekkan pipinya ke sofa atau kaki Anda, dia sedang meninggalkan tanda tangan aromanya. Dia sedang mendeklarasikan, ini milikku. Nah, menjilat adalah cara yang jauh lebih intens dan personal untuk melakukan hal yang sama. Saat dia menjilati kulit Anda, dia tidak hanya membersihkan Anda, tetapi juga secara aktif melapisi Anda dengan aroma khasnya. Ini adalah cara dia memberitahu seluruh dunia, terutama kucing atau anjing tetangga yang mungkin Anda temui di jalan. Manusia ini sudah ada yang punya. Dia adalah bagian dari properti saya. Mundur kalian semua. Jadi, jilatan ini adalah sebuah klaim kepemilikan yang sangat kuat. Anda bukan hanya temannya, Anda adalah aset berharganya. Mari kita dalami lebih jauh soal penandaan aroma ini. Kenapa ini begitu penting bagi mereka? Di dunia kucing, informasi tentang siapa, dari mana, dan apa statusnya, semuanya dikomunikasikan melalui aroma. Saat kucing lain mencium aroma kucing Anda di pakaian atau kulit Anda, mereka bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Mereka bisa tahu jenis kelamin, status kesehatan, bahkan suasana hati kucing Anda. Ini seperti meninggalkan kartu nama yang sangat detail dimanapun Anda pergi. Perilaku ini sangat instingtif.
Di alam liar, ini membantu kucing menghindari konflik yang tidak perlu. Jika seekor kucing yang lebih lemah mencium aroma kucing dominan di suatu wilayah, dia akan tahu untuk menjauh. Nah, di rumah Andalah wilayah utamanya. Jadi, dengan melapisi Anda dengan air liurnya, kucing Anda memastikan bahwa status kepemilikannya atas Anda selalu terupdate dan jelas bagi siapa saja yang memiliki hidung yang cukup peka. Ini adalah bentuk proteksi dan juga sedikit posesif. Dia ingin memastikan tidak ada kucing lain yang berani macam-macam atau mencoba merebut Anda darinya. Jadi, saat dia menjilati tangan Anda setelah Anda pulang kerja, dia mungkin sedang menginspeksi bau-bau asing yang Anda bawa, lalu dengan sigap menimpanya dengan baunya sendiri. Oke, bau kantor sudah hilang, sekarang kamu bau seperti rumah lagi, begitu kira-kira pikirnya. Sekarang, mari kita lihat dari sisi yang lucu. Pada dasarnya, kucing Anda melihat Anda sebagai papan reklame berjalan miliknya. Dia mendekorasi Anda dengan aroma eksklusifnya, agar semua makhluk berhidung di luar sana tahu siapa bosnya. Bayangkan Anda berjalan di taman, dan anjing tetangga mendekat untuk mengendus. Tiba-tiba anjing itu mundur, seolah berpikir, wah, manusia ini sudah ditag oleh kucing yang sangat percaya diri. Sebaiknya aku tidak cari masalah. Itu semua berkat parfum, tak kasat mata yang diberikan oleh kucing Anda. Ini juga menjelaskan mengapa beberapa kucing menjadi ekstra penjilat setelah Anda mandi. Anda baru saja keluar dari kamar mandi, wangi sabun dan sampo, bersih dari segala aroma. Dari sudut pandang kucing, ini adalah sebuah bencana. Anda seperti kanvas kosong yang mengundang masalah. Status kepemilikannya hilang, maka dia akan segera datang dan memulai proses resenting atau penandaan ulang. Dia akan menjilati Anda dengan semangat untuk mengembalikan aroma familiar milikku pada diri Anda. Ini bukan berarti dia tidak suka Anda bersih, tapi dia hanya ingin memastikan label kepemilikannya tetap menempel dengan kuat pada aset kesayangannya, yaitu Anda. Sungguh sebuah bentuk cinta yang posesif dan menggemaskan, bukan? Perilaku menandai ini juga bisa menjadi lebih intens jika ada perubahan di lingkungan rumah. Misalnya, Anda baru saja mengadopsi anak kucing atau anjing baru. Jangan kaget jika kucing lama Anda tiba-tiba menjadi lebih sering menjilati Anda. Ini adalah caranya untuk menegaskan kembali senioritas dan statusnya. Dia sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada anggota keluarga baru itu. Dengar ya, kamu boleh tinggal di sini, tapi manusia ini adalah milikku. Jangan lupakan itu. Ini adalah cara damai bagi kucing untuk mengatur hierarki sosial tanpa harus berkelahi secara fisik. Dia menggunakan Anda sebagai papan pengumuman untuk menyampaikan aturan di rumah. Hal yang sama juga berlaku jika Anda baru pindah rumah. Lingkungan baru penuh dengan aroma asing yang bisa membuat kucing cemas. Dengan menjilati Anda, dia tidak hanya menenangkan dirinya sendiri, tetapi juga mulai menyebarkan aroma familiar dirinya dan Anda di tempat baru, mengubah rumah kosong menjadi wilayah kekuasaan yang aman. Jadi, perhatikan kapan dia paling sering menjilati Anda. Seringkali, itu adalah respons terhadap perubahan di sekitarnya. Sebuah cara untuk mengembalikan rasa kontrol dan keamanan dengan mengklaim satu-satunya hal yang paling konstan dalam hidupnya, yaitu Anda, manusianya. Sekarang kita beralih ke makna ketiga, yang sedikit lebih serius dan perlu kita waspadai. Jilatan bisa menjadi tanda stres, kecemasan, atau bahkan rasa sakit. Sama seperti manusia yang kadang-kadang menggigiti kuku, mondar-mandir, atau merokok saat cemas, kucing juga punya mekanisme pelampiasan. Menjilat adalah salah satu caranya. Gerakan menjilat yang berulang-ulang dapat melepaskan endorfin, yaitu penghilang rasa sakit alami dan peningkat mood di otak kucing. Ini membantu mereka merasa lebih tenang dan terkendali saat menghadapi situasi yang membuat mereka tidak nyaman. Jadi, jilatan ini berfungsi sebagai cara untuk menenangkan diri sendiri atau self-soothing. Jika kucing Anda tiba-tiba mulai menjilati Anda secara kompulsif, terutama saat ada pemicu stres seperti suara petir, tamu datang, atau Anda sedang memarahinya, kemungkinan besar itu bukan karena kasih sayang. Itu adalah caranya berkata, "Aku takut, aku butuh ketenangan." Dengan menjilati Anda, dia mencari rasa aman yang dia asosiasikan dengan Anda, sambil mencoba menenangkan gejolak di dalam dirinya. Ini adalah sinyal penting yang tidak boleh kita abaikan. Lalu, kapan jilatan karena stres ini menjadi masalah? Anda perlu waspada jika perilaku ini menjadi berlebihan atau kompulsif.
Ada kondisi yang disebut psychogenic alopecia, di mana kucing menjilati dirinya sendiri secara berlebihan hingga bulunya rontok dan kulitnya iritasi. Nah, terkadang perilaku ini bisa tumpah kepada pemiliknya. Jika kucing menjilati Anda dengan kasar, cepat, dan tanpa henti, seolah-olah dia tidak bisa berhenti, ini adalah bendera merah. Perhatikan juga apakah dia menjilati benda-benda lain seperti selimut atau furnitur dengan cara yang sama. Perilaku menjilat yang berlebihan, over-grooming, baik pada diri sendiri maupun pada Anda, seringkali merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam. Bisa jadi itu adalah stres lingkungan, kebosanan yang ekstrem, atau bahkan masalah medis yang menyebabkan rasa sakit atau gatal. Misalnya, kucing yang menderita alergi kulit atau infeksi saluran kemih mungkin akan menjilat area yang sakit secara berlebihan dan kadang melampiaskannya juga dengan menjilati pemiliknya. Jadi, jangan anggap remeh jilatan yang terasa aneh atau tidak seperti biasanya. Itu bisa jadi adalah cara kucing Anda menangis minta tolong. Apa saja pemicu stres yang umum pada kucing? Daftarnya cukup panjang karena mereka adalah makhluk yang sangat peka terhadap rutinitas dan lingkungan. Perubahan besar seperti pindah rumah, kedatangan bayi atau hewan peliharaan baru, atau renovasi rumah adalah pemicu yang jelas. Tapi kadang pemicunya bisa lebih halus. Kotak pasir yang kotor, mangkuk makanan yang diletakkan di dekat tempat yang berisik, tidak cukupnya tempat untuk memanjat atau bersembunyi, atau bahkan sekadar kebosanan karena kurangnya waktu bermain dan stimulasi. Semua ini bisa menumpuk dan menyebabkan kecemasan kronis pada kucing, yang kemudian bisa termanifestasi dalam bentuk jilatan kompulsif. Coba amati lingkungan kucing Anda dari sudut pandangnya. Apakah dia punya tempat yang aman untuk menyendiri? Apakah jadwal makannya teratur? Apakah Anda meluangkan waktu setiap hari untuk bermain dengannya secara interaktif? Terkadang, solusi untuk mengurangi perilaku menjilat karena stres ini sesederhana menambahkan mainan baru, menyediakan lebih banyak tempat vertikal seperti cat tree, atau memastikan kotak pasirnya selalu bersih. Menciptakan lingkungan yang stabil dan memperkaya adalah kunci untuk kesehatan mental kucing Anda. Jadi, apa yang harus Anda lakukan jika Anda curiga kucing Anda menjilat karena stres? Pertama, jangan memarahinya. Itu hanya akan menambah tingkat stresnya. Alih-alih, coba alihkan perhatiannya dengan lembut. Tawarkan mainan pancing favoritnya atau ajak dia bermain. Jika dia mulai menjilati Anda secara kompulsif, coba berdiri dan pergi ke ruangan lain sejenak. Ini bukan hukuman, tapi untuk memutus siklus perilakunya. Kedua, coba identifikasi sumber stresnya. Apakah ada sesuatu yang baru atau berubah di rumah? Jika Anda bisa menemukan dan mengatasi penyebabnya, perilakunya kemungkinan besar akan kembali normal. Ketiga, dan ini yang paling penting, jika perilaku menjilat berlebihan ini terus berlanjut, disertai dengan gejala lain seperti bulu rontok atau perubahan nafsu makan, segera konsultasikan dengan dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu memastikan tidak ada masalah medis yang mendasarinya dan bisa memberikan saran lebih lanjut tentang cara mengelola kecemasan pada kucing, mungkin melalui suplemen penenang, feromon, atau dalam kasus yang parah, obat-obatan. Ingat, Anda adalah pengacara bagi kucing Anda. Mereka bergantung pada Anda untuk membaca sinyal-sinyal mereka dan mencari bantuan saat dibutuhkan. Sekarang kita sampai pada makna keempat, dan ini yang paling lucu sekaligus sedikit menghina. Siap-siap, ya. Nomor 4 adalah, kucing menjilati Anda karena dia pikir Anda kotor dan butuh dimandikan. Ya, Anda tidak salah dengar. Dari sudut pandang kucing, kita para manusia ini adalah makhluk yang joroknya bukan main. Kita tidak pernah menjilati diri sendiri sampai bersih. Kita keluar rumah dan membawa pulang sejuta bau aneh yang menempel di kulit dan pakaian kita. Bagi kucing, yang standar kebersihannya setara dengan standar ruang operasi, ini adalah pemandangan yang menyedihkan. Jadi saat dia menjilati Anda, seringkali itu didasari oleh insting keibuannya yang kuat. Dia melihat Anda sebagai anak kucing raksasa yang tidak becus merawat diri. Dia merasa bertanggung jawab untuk memastikan anggota keluarganya ini, yaitu Anda, bersih dan layak. Dia sedang berkata, "Ya ampun, kamu bau apa ini? Sini, biar ibu bersihkan." Jangan malu, semua anak kucing pernah begini. Ini adalah perpaduan antara kasih sayang dan sedikit kritik terhadap kebersihan pribadi Anda. Jadi, jangan tersinggung. Anggap saja ini sebagai layanan spa gratis dari ahli kebersihan terbaik di dunia.
Untuk memahami kenapa mereka begitu terobsesi dengan kebersihan, kita harus kembali melihat anatomi lidah mereka yang luar biasa, yang kita bahas di awal. Lidah kucing yang dipenuhi papila atau duri-duri keratin itu adalah alat pembersih paling efisien di alam. Duri-duri ini berfungsi seperti sisir yang sangat rapat, mampu mengangkat kotoran, bulu rontok, dan parasit dari sela-sela bulu mereka. Air liur mereka juga mengandung deterjen alami yang membantu memecah kotoran. Kucing bisa menghabiskan hingga 50% waktu sadarnya hanya untuk merawat diri. Kebersihan bukan hanya soal penampilan bagi mereka, ini adalah soal bertahan hidup. Di alam liar, bulu yang bersih memberikan insulasi yang lebih baik dari panas dan dingin. Selain itu, dengan menghilangkan bau, mereka bisa berburu tanpa terdeteksi oleh mangsa dan juga bersembunyi dari predator. Insting purba ini masih sangat kuat, bahkan pada kucing rumahan yang manja. Jadi, ketika dia melihat Anda, makhluk kesayangannya, yang jelas-jelas tidak memiliki mekanisme pembersihan canggih seperti dirinya, nalurinya langsung mengambil alih. Dia merasa perlu turun tangan untuk memperbaiki kekurangan Anda. Ini adalah bentuk kepedulian tingkat tinggi, meskipun terasa seperti amplas di kulit kita. Bayangkan skenario ini dari sudut pandang kucing Anda. Dia baru saja menghabiskan 1 jam penuh untuk menjilati setiap inci tubuhnya hingga mengkilap. Dia merasa segar, bersih, dan siap menaklukkan dunia, atau setidaknya sofa. Lalu dia melihat Anda baru pulang kerja, membawa aroma polusi, asap rokok dari orang lain, dan mungkin sedikit saus dari makan siang Anda yang menempel di tangan. Baginya, Anda seperti baru saja berguling-guling di tempat sampah. Tentu saja dia akan panik. Oh tidak! Anggota kawananku terkontaminasi, pikirnya, maka dia akan segera melancarkan misi penyelamatan kebersihan. Dia akan mulai menjilati area yang paling mencurigakan. Baginya, biasanya tangan atau wajah Anda, tempat di mana paling banyak aroma asing menempel. Dia akan bekerja keras dengan lidahnya yang super efisien untuk mencoba menghilangkan semua bau aneh itu dan menggantinya dengan aroma familiar dari air liurnya. Jadi, jilatan ini bukan hanya soal membersihkan kotoran fisik, tapi juga pemurnian aroma. Dia sedang mengembalikan Anda ke dalam standar kebersihan komunal kelompoknya. Sungguh sebuah tugas yang mulia, bukan? Walaupun kita mungkin hanya merasa geli dan sedikit basah. Terkadang, perilaku memandikan ini juga merupakan cerminan dari bagaimana dia dibesarkan. Jika induknya adalah pembersih yang sangat telaten, kemungkinan besar dia juga akan menjadi seperti itu. Dia hanya meniru perilaku yang dia lihat sebagai bentuk perawatan dan kasih sayang tertinggi. Dia memperlakukan Anda persis seperti induknya memperlakukannya dulu. Ada juga sisi praktisnya. Mungkin tangan Anda baru saja memegang makanan yang baunya menarik baginya, seperti ikan atau ayam. Dia akan mulai menjilati untuk membersihkan sisa-sisa makanan itu, yang akan kita bahas lebih lanjut di poin berikutnya. Jadi, lain kali kucing Anda mulai menjilati Anda dengan tatapan serius dan fokus, coba jangan bergerak. Hargailah usahanya. Dia sedang melakukan pekerjaan yang menurutnya sangat penting untuk kesejahteraan Anda. Meskipun hasilnya mungkin tidak akan membuat Anda sebersih standar kucing, tapi niatnya adalah yang terpenting. Dia hanya ingin Anda menjadi versi terbaik dan terbersih dari diri Anda, setidaknya menurut standarnya yang sangat tinggi. Anggap saja ini sebagai quality control dari manajer kebersihan pribadi Anda. Dan akhirnya, makna kelima, yang paling sederhana dan masuk akal. Kucing menjilati Anda karena dia suka rasa Anda. Ya, sesimpel itu. Kulit manusia bisa terasa cukup menarik bagi indera perasa kucing. Salah satu alasan utamanya adalah karena kulit kita mengeluarkan keringat yang mengandung garam dan mineral lainnya. Bagi beberapa kucing, rasa asin ini sangat mereka sukai. Ini seperti kita yang suka ngemil keripik kentang. Jilatan itu memberikan sensasi rasa yang memuaskan bagi mereka. Jadi, jika kucing Anda cenderung lebih sering menjilati Anda setelah Anda berolahraga atau saat cuaca panas, kemungkinan besar dia sedang menikmati camilan asin gratis dari kulit Anda. Ini bukan berarti dia ingin memakan Anda. Tentu saja, dia hanya menikmati rasa unik yang ada pada Anda. Ini adalah cara lain bagi dia untuk berinteraksi dan mengenal Anda lebih dalam, yaitu melalui indera perasanya. Ini adalah perilaku yang cukup umum dan biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Selama Anda tidak menggunakan produk aneh di kulit Anda, anggap saja ini sebagai pujian untuk rasa alami Anda. Anda adalah camilan favoritnya.
Selain rasa asin dari keringat, ada hal lain di kulit kita yang bisa menarik perhatian kucing. Pernahkah Anda memperhatikan si meong langsung datang dan menjilati tangan Anda setelah Anda menggunakan lotion atau krim tangan? Banyak produk perawatan kulit mengandung bahan-bahan yang menarik bagi kucing, seperti lanolin, lemak dari wol domba, atau gliserin. Baunya mungkin tidak terdeteksi oleh hidung kita, tapi bagi kucing itu bisa sangat menggoda. Hal yang sama berlaku jika ada sisa-sisa makanan di tangan Anda. Bahkan aroma samar dari roti yang baru saja Anda pegang, atau saus spaghetti bisa cukup untuk membuatnya penasaran dan ingin mencicipi. Ini adalah sisi penjelajah dan pemburu dalam dirinya yang muncul. Dia mendeteksi aroma menarik dan instingnya menyuruhnya untuk menyelidikinya dengan cara terbaik yang dia tahu, yaitu dengan menjilatnya. Jadi, jilatan ini bisa jadi didorong oleh rasa ingin tahu yang murni. Dia sedang berpikir, bau apa ini? Rasanya seperti apa ya? Ini adalah caranya mengumpulkan data tentang Anda dan dunia di sekitar Anda. Setiap jilatan adalah sebuah ekspedisi rasa kecil baginya. Nah, disinilah kita harus sedikit berhati-hati. Meskipun jilatan karena rasa ini umumnya tidak berbahaya, kita perlu waspada terhadap apa yang mungkin tertelan oleh kucing kita. Banyak produk manusia yang bisa menjadi racun bagi kucing jika tertelan, bahkan dalam jumlah kecil. Misalnya, beberapa lotion atau krim obat yang mengandung steroid atau obat antiinflamasi non-steroid, NSAID, bisa sangat berbahaya. Minyak esensial tertentu, seperti tea tree oil, eukaliptus, atau citrus yang sering ditemukan dalam produk aromaterapi atau pembersih, juga sangat beracun bagi kucing. Begitu pula dengan produk yang mengandung pemanis buatan seperti xylitol. Jadi, jika Anda baru saja menggunakan produk apapun di kulit Anda, sebaiknya jangan biarkan kucing Anda menjilatinya sampai produk tersebut benar-benar kering dan terserap. Selalu baca label bahan-bahan pada lotion dan kosmetik Anda. Keselamatan si meong harus selalu menjadi prioritas utama. Biarkan dia menjilati kulit alami Anda yang asin, tapi jauhkan lidahnya dari bahan-bahan kimia yang berpotensi membahayakan kesehatannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Jadi, mari kita simpulkan kelima makna ini. Jilatan kucing adalah bahasa yang kompleks dan multifungsi. Itu bisa berarti, aku sayang kamu, seperti seorang ibu kepada anaknya. Bisa juga berarti, kamu ini milikku, sebagai klaim teritorial yang posesif. Terkadang, itu adalah tangisan minta tolong yang berarti aku sedang stres atau cemas. Di lain waktu, itu adalah kritik yang lucu. Kamu kotor banget, sini aku mandiin. Dan kadang, itu sesederhana. Kamu rasanya enak juga ya. Kunci untuk memahami pesan yang sebenarnya adalah dengan melihat konteks. Perhatikan bahasa tubuhnya, waktu, dan situasi saat jilatan itu terjadi. Jilatan lembut sambil mendengkur saat Anda bersantai jelas berbeda dengan jilatan panik dan kasar saat ada badai di luar. Dengan menjadi pengamat yang baik, Anda bisa belajar menerjemahkan bahasa jilatan kucing Anda dan memahami apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran dan hatinya. Ini akan memperkuat ikatan Anda dan membuat Anda menjadi cat parent yang lebih baik dan lebih peka. Anda tidak lagi hanya melihatnya sebagai perilaku aneh, tapi sebagai bentuk komunikasi yang tulus. Jadi, begitulah, teman-teman. Misteri di balik lidah amplas si meong akhirnya terungkap. Ternyata setiap jilatan adalah sebuah cerita. Entah itu deklarasi cinta, cap kepemilikan, sinyal stres, layanan spa gratis, atau sekadar permintaan camilan asin. Sekarang Anda tahu bahwa di balik makhluk yang suka tidur 18 jam sehari dan menjatuhkan barang-barang dari meja ini, ada sistem komunikasi yang rumit dan penuh makna. Mereka mungkin tidak bisa bicara bahasa kita, tapi mereka berbicara kepada kita setiap saat melalui dengkuran, kedipan mata perlahan, dan tentu saja melalui setiap jilatan kasarnya. Mereka adalah makhluk yang aneh, misterius, dan kadang-kadang menyebalkan. Tapi justru itulah yang membuat kita sangat mencintai mereka. Bukan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian jadi lebih paham dengan si bos berbulu di rumah setelah nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya yang akan membongkar semua rahasia dunia perkucingan. Bagikan juga video ini ke teman kalian yang masih bingung kenapa kucingnya suka memandikan dia. Nah, pertanyaan terakhir untuk kalian. Jadi, setelah tahu semua ini, menurut kalian,
Apa arti jilatan kucing kalian yang paling sering? Apakah itu murni cinta atau jangan-jangan dia cuma mau bilang kalian bau? Tulis jawaban jujur kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.